وأئمتنا
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما warzuqna fahma Allahumma amin. Yang saya hormati para guru, para tokoh masyarakat, pengurus dan jamaah musalla at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Ustaz Tazidin Abdul Majid MPD, Ustaz Dewi, Ustaz Sofyan, ayah kita, guru kita, Ustaz Maksani, dan juga Ustaz Faisal, serta yang lainnya, jamaah sekalian, tanpa mengurangi rasa takdim dan mahabbah kepada antum semua. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan selain kenikmatan yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan menjadikan kita senantiasa kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, guru besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, sanak famili, guru-guru, tetangga, serta kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah jadikan kubur mereka Allah riyadul jannah. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan, keberkahan, yang sehat Allah tambah sehatkan, yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni segala dosanya. Dan juga untuk anak kita serta yang sudah punya cucu, semoga Allah jadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di tempat lainnya yang terzalimi, semoga Allah kuatkan iman mereka dan Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang hilang dari mereka. Serta kita niatkan juga semoga akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab yang ke-28, babul madmadah fil wudu. Babul madmadati fil wudu. Qala Ibnu Abbas wa Abdullah bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan bab yang membicarakan tentang berkumur di saat berwudu, dan hal ini sudah disampaikan sebelumnya dalam riwayat Ibnu Abbas. Adapun riwayat Abdullah bin Zaid ini akan dibahas berikutnya pada pembahasan berikutnya. Hadisnya hadis ke-164. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Atha bin Yazid 'an Humran mawla Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman bin Affan da'a biwudu'in. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Wudu maknanya adalah bendanya atau airnya. Adapun wudu itu adalah perbuatannya. Da'a Utsman da'a biwudu'in fa'afrada 'ala yadayhi min ina'ihi فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang judulnya tadi, babul madmadah fil wudu'i. Aslul madmadah fil lughah at-tahrik. Jadi asal kata madmadah itu adalah menggerakkan. Secara bahasa madmadah itu menggerakkan, at-tahrik. Wa minhu madmadah nu'as fi 'ainaihi idza taharrakata bin nu'as. Contohnya ya, orang ngantuk, apa istilahnya, keritan gitu ya, gitu. Jadi matanya itu kerik ya, antara tidur sama melek gitu kan. Jadi banyak orang ngantuk kan gitu biasanya, ini terjadi lagi, seperti itu. Itu asal kata Allah itu menggerakkan. ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه. Kemudian ya, penggunaan kata madmadah ini lebih dikhususkan ya, yaitu memasukkan ya, air ke dalam mulut yang kemudian digerakkan. Wa tahrikuhu, wa
idkhalul ma fil fam, jadi meletakkan air ke dalam mulut gitu ya. Wa tahrikuhu, kemudian diulur-ulur gitu ya, digerakkan air yang di dalam mulut digerakkan. Wa amma ma'nahu fil wudu' asy-syar'i, adapun maknanya dalam syariat ya, dalam wudu secara syar'i tadi ya, fa'akmalahu, lebih disempurnakan lagi, ayyadha'al ma'a fil fami summa yudiruhu summa yarujjuhu. Ya, jadi memasukkan air ke dalam mulut ya, summa yudiruhu, yudiru itu apa? Muterin gitu ya. Jadi digerakkan, digoyang gitu ya. Yudiru jadi diputarkan itu summa yarujjuhu ya. Di kayak ditekan kayak di gitu ya. Seperti menggerakkan itu lebih luas kita menggerakkan juga untuk membersihkan gitu ya. Ya kan orang kalau kayak kita gitu ya, habis makan gitu ya, ada yang tersisa itu kan kumur-kumur itu bisa jadi lebih kencang gitu kan, biar keluar kotoran-kotoran yang ada di mulut gitu ya. Nah itulah makna madmadah ya secara syar'i dalam berwudu. Wal masyhur 'an Syafi'iyah, adapun yang pendapat yang masyhur menurut ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, annahu la yashtaritu tahrikuhu wala majjuhu. Sedangkan mereka yang ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i itu nggak menjadi syarat, nggak menjadi syarat menggerakkan ataupun mendorong tadi. Jadi ketika air sudah dimasukkan itu sudah cukup. Ya, tapi kalau untuk biar lebih bersih nggak masalah juga kita kumur-kumur kita tekan gitu ya. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan ya. Dalam judul itu tadi ada perkataan qalahu Ibnu Abbas ya. Nah, ini maksudnya qad taqaddama hadithuhu fi awail thaharah ya. Nah, yang dibahas atau yang diungkapkan ya, atau riwayat dari Ibnu Abbas ini sudah ada ya, sudah dibicarakan di awal bab thaharah ya. Wa Abdullah bin Zaid sayati hadithuhu qariban. Adapun riwayat dari Abdullah bin Zaid ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Suma kita masuk di sini ke matanya. Jadi dikatakan tadi an Humran maula Utsman bin Affan. Jadi Humran ini maula ini kita sudah tahu sama pelajari. Jadi maksud dengan maula itu bekas atau mantan budak ya. Jadi budak yang sudah dimerdekakan ya. Maula Utsman berarti di sini adalah Humran ini ya, budak yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Tadinya budaknya Utsman, terus ketika Islam datang dia membebaskan ya, perbudakan, akhirnya dia dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Annahu ra'a, Humran ini melihat Utsman bin Affan ya, da'a biwudu'in. Jadi ini memang artinya banyak ya. Ada yang mengajak, ada yang memanggil, bisa juga mendatangkan atau meminta. Da'a biwudu'in, kita mendatangkan wudu ini air yang digunakan untuk berwudu ya.
min ina'ihi. Nah, ketika sudah datang itu air wudhunya dalam bejana ya, di ina'ihi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fa'afrahu ala yadayhi, masukkan tangannya ya, ke bejana tadi, fawasalahuma salasata marrat, ya, kemudian dibasuh ya, 3 kali ya, seperti yang sudah sebelumnya ya. Jadi dibasuh dulu tangan 3 kali, summa adkhala yaminahu fil wudu'i, kemudian masukkan tangan kanannya di dalam air tadi, di air wudu ya, fil wudu ya, ini jelas maksudnya ya, air tadi air wudu. Summa tamadmad ya, kemudian berkumur, wastan syaqa ya, kemudian masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya airnya. Summa ghassala wajhahu salasan ya, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Nah, kemarin kita sudah bahas ya makna ghasala sama masaha ya. Ghasala itu membasuh ya, kalau masaha itu musah ya. Nah, bedanya apa? Kalau ghasala berarti ya, ada air yang dikucurkan dengan air yang sayyidul ma, dan ghasala itu sayyidul ma ya, mengalirkan air ya. Itu sebanyak 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan ya, begitu juga membasuh ya, kedua tangannya sampai kedua sikunya ya. Salasan sebanyak 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian membasuh. Nah, ini tidak membasuh kepala. Jadi enggak harus air ditampung terus enggak ya. Jadi cukup misalnya kalau tadi kan di sini bahasanya ada bejana gitu ya. Nah, jadi masukkan tangan, dikeluarin itu kan airnya enggak menyangkut gitu ya, enggak ke bawah. Nah, masukkan tangan, basuh ya. Nah, kalau ghasala itu jadi harus ngambil airnya, misalnya mau tangan. Nah, di sini ada air, nah gitu, mengalirkan ke ghasala. Ya, kalau masaha cukup dicelupkan, diangkat, kemudian diusap. Nah, di sini kalau kita perhatikan tidak ada kata salasa ya. Summa masaha bi ra'sihi, gitu ya. Dikasih di sini. Nah, ini redaksi ini yang menjadi landasan ulama yang berpendapat ya, bahwasanya membasuh kepala itu cukup sekali ya, karena tidak ada kata salasan di sini gitu ya. Summa ghassala kulla rijlin. Dan di sini juga ada yang unik dalam redaksinya ya. Kemudian membasuh semua kaki. Nah, semua kaki maksudnya dari ini sampai paha atau gimana? Ya, sini dijelaskan yang dimaksud kulla rijlin di sini itu adalah rijlaihi ya, kedua kakinya. Summa ghassala kulla rijlin salasan. Ini juga sebanyak 3 kali. Nah, di dalam penjelasannya summa ghassala kulla rijlin kadzalika al-asli wal kishmihi ya, wa asakir kilta rijlaihi ya. Nah, kalau dalam riwayat Ibnu Asakir itu redaksinya kilta rijlaihi ya, rijlaihi 2 kakinya ya. Summa qala, kemudian Utsman bin Affan berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Jadi kata Utsman, aku melihat Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Waqala, kemudian beliau menyampaikan hadis Rasul, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi hadis ini ya, kalau bisa kita perhatikan ya, jadi dipraktekkan dulu ya, kan Utsman mempraktekkan ini ya, mempraktekkan dulunya, kemudian beliau menyampaikan hadis Rasulullah ini ya. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ya, seperti wuduku ini, summa shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini juga tidak dijelaskan 2 rakaat ini sholat apa, ini sholat sunnah ya. Nah, tapi yang kita kenal apa sholat sunnah, wudu gitu ya. Nah ini yang menjadi salah satu sebab bila berubah ya, dimimpikan oleh Rasulullah rohnya sudah ada di surga itu, padahal masih hidup ya, belum masih hidup. Dengan amalan tersebut, dengan sebab amalan tersebut ya, dimimpikan oleh Rasul rohnya sudah ada di surga ya. Kemudian di sini ada kalimatnya la yuhaddisu fihi ma nafsa, ya, artinya dia tidak sombong, tidak merasa apa, wah saya hebat nih. Di dalam hatinya itu tidak ada bisikan-bisikan yang seperti itu ya. Artinya apa? Dia ikhlas ya. Dia ikhlas melaksanakannya, tidak untuk ria, tidak untuk ujub ya, untuk membanggakan dirinya lebih baik dari yang lain gitu ya. Nah, jika tidak ada hal itu ya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni ya, segala dosa-dosanya telah lalu ya. Masya Allah ya. Kalau kita perhatikan amalannya tidak berat amat gitu ya. Berusaha berwudu sesuai dengan wudunya Nabi ya. Dan itu tadi sudah dicontohkan oleh Utsman bin Affan ya. Kemudian setelah wudu sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tidak ada rasa ujub gitu ya. Maka di sini dikatakan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal-hal yang sederhana ini ya. Ternyata dengan amal sederhana ini dampaknya luar biasa ya. Menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, wudunya saja sebenarnya itu sudah menggugurkan dosa gitu ya. Ditambah dengan sholat 2 rakaat, kemudian hatinya ya, selalu ikhlas dan tidak ada sifat ria, tidak ada sifat ujub ya. Maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, di sini juga ada tambahan penjelasannya ya. Au tarokal ujub bi an la yara li nafsihi maziyah. Jadi jangan sampai merasa dirinya itu lebih hebat ya,
lebih bersih, lebih bagus dari yang lain, gitu ya. Khasyatan ayyataghayyar, dikhawatirkan ya nanti bisa berubah, gitu ya. Fayatakabbal, kemudian muncul rasa sombong, ya. Fayuhlik, maka dia akan binasa. Karena kesombongan ini adalah salah satu sifat ya penghuni neraka. Alhamdulillah. Sudah sepatutnya ketika kita wudhunya sesuai dengan wudhu Nabi, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya, terus hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati, ya, maka Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Kemudian di sini ada juga kita masuk pembahasan selanjutnya yang masih ada masih insyaallah ya. Ini juga pendek. Bab ghaslil a'qab, ya. Bab pembahasan tentang membasuh, ya, membasuh al-a'qab. Kita sudah kaji sebelumnya ya, yaitu a'qab ini tumit, ya, tumit. Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi'al khatami idza tawaddaa. Kemudian Ibnu Sirin membasuh, ya, tempat cincinnya idza tawaddaa. Nah ini nanti penjelasannya seperti apa kita akan bahas. Hadisnya hadis ke-165. Haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una min al-mithhar qala asbighul wudu'a fa inna Abal Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil a'qabi minan nar. Bab ghaslil a'qab wa kana muslimin. Hadha ta'liq wa salah al-musannif fi tarikh an Musa bin Ismail al-Mahdi bin Maymun anhu wa Ibnu Abi Syaibah an Hashim an Khalid anhu annahu kana idza tawaddaa haraka khatamahu. Jadi pembahasan dari sini ada kalimat wa kana muslim yasilu mawdi'al khatami idza tawaddaa. Jadi beliau itu ketika berwudu, ya, menggunakan cincinnya, ya, supaya airnya masuk. Ya. Nah ini kalau cincinnya berarti bisa digerakin ya. Kalau nggak dikit lah gitu. Ya. Nah, jadi kalau nggak longgar ya mungkin baiknya dicopot dulu gitu ya. Ya. Kalau misalnya nggak longgar boleh tuh tanpa dilepas. Begitu juga berarti apa? Jam tangan misalnya. Kalau kita kiaskan gitu ya, ini kan cincin nih pembahasannya. Kalau jam tangan bisa begitu juga. Karena ada orang makainya tuh agak longgar-longgar gitu ya. Nah, ada yang takut banget. Nah, kalau yang takut banget, baiknya dilepas. Tapi kalau yang longgar itu boleh tanpa dilepas. Dan nanti air lagi gitu. Nah, kalau nanti air bisa mati ya. Fayu'lamu ala annahu kana wasi'an, ya. Dan itu dimungkinkan karena luas, ya, longgar ya. Bihaitsu yaslul ma ila ma tahtahu bitahrik, agar air itu sampai ke bawah cincin tadi, ya, dengan menggerakkan bitahrik tadi, ya. Kemudian di sini dijelaskan sami'tu Aba Hurairah, aku mendengar, ya,
Hurairah sudah lewat nih, gitu ya. Wan nasu yatawadda'una minal bid'ah. Sedangkan ada sekelompok manusia yang tawadda'una berwudu minal bid'ah. Ya. Al-bid'ah ini artinya al-bina al-mu'ad bit-tatahhur minhu. Itu tempat atau wadah yang memang diperuntukkan untuk taharah, gitu ya. Qala beliau berkata, asbihul wudu'a, ya, akmilu, ya, sempurnakan. Wa ka'annahu ra'a minhu taqsiran wa khashi'a alaihi. Ya, seakan-akan ya sepertinya ini Abu Hurairah mungkin ada yang kurang dari mereka ini saat membasuh kakinya, gitu ya. Wa khashi'a alaihi, dan takut akibat dari kurang sempurnanya tadi. Ya. Fa inna Abul Qasim, nah sini ada penjelasannya. Zikru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi kulliyatihi wa huwa hasan. Yang menyebut Rasulullah dengan kunyah itu penyebutan yang baik. Wa zikruhu bi wasfir risalah, adapun menyebutnya dengan misalnya Rasulullah, qala Rasulullah, ya, ahsan, itu lebih baik, ya. Kalau di sini kan tadi disebutnya waqala fa inna Abul Qasim, gitu ya. Itu kunyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu baik penyebutan itu. Tapi kalau misalnya fa inna Rasulullah, nah itu ahsan, itu lebih baik. وفيه أن العالم يستدل على ما رفق به ليكون أوقع في نفس سامعه. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan, ya, itu akan lebih kuat, akan lebih pengaruhnya lebih baik, gitu ya. Kalau kita sebutkan ini perkataan Rasul, misalnya, gitu ya, atau ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih menjadi perhatian bagi yang mendengarnya. Waqad taqaddama syarhul aqal, dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang al-aqal, ya, karena sahabat wurudnya itu mereka, ya, Rasulullah itu, ya, melihat sebagian sahabat, ya, waktu itu kemungkinannya ada dua, ya. Ada yang tidak kebasuh atau ada yang mengusap, gitu ya. Pertemuan sebelumnya gitu. Wa inna khusus bizikri, ya. Adapun dikhususkan dalam menyebutkan al-aqab di sini di surah as-sabab, ya, seperti yang sabab itu, ya, karena taqaddama fi hadis Abdullah bin Amr, ya, fa'altahiqu biha ma fi ma'naha min jami'il a'dha allati qad yahsulu at-tasahul fi isbaghiha. Nah, ini juga semua anggota tubuh juga berlaku, ya. Jadi bukan hanya aktor saja. Misalnya membasuh tangannya kurang sempurna, itu juga wajib, ya, mendapat cerahan juga, ya. Akan nanti wajib dilakoni minan, gitu kan, kata semua. Jadi orang yang tidak sempurna mulutnya nanti akan terkena api neraka. Ya, itu juga ada pendapat yang mengatakan cuma bagian itu saja yang terkena api neraka. Ada yang ya semuanya. Itu satu penyebab seorang bisa masuk neraka. Kenapa? Ya karena mulutnya nggak sempurna, sholatnya sama aja nggak sholat, kan begitu. Logikanya kan gitu ya. Karena wudhu ini syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholatnya nggak sempurna, maka sholatnya nggak sah, kan gitu, ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan ya bagian itu saja yang terkena api neraka, ya.
Ya Allah a'lam. Ya meskipun bagian itu saja, ya tentu kita nggak tahu ya. Karena apa ya? Makanya hadis-hadis seperti ini mengingatkan kita jangan sampai meremehkan, ya. Meremehkan saat berwudu. Kita harus menggunakan semua anggota tubuh kita terbasuh dengan baik. Ya. Nah, jadi meskipun di sini disebutkan al-aqab itu karena salah berwudu saja, tapi ini berlaku buat semua anggota wudu. Ya, misalnya mukanya nggak sempurna, basuh mukanya, ya kan? Ini juga sama. Ya. Adapun dalam riwayat lain, wafil Hakim wa ghairihi min hadis Abdullah bin Al-Haris wa yaqulu bil aqabi wa butunil aqdam minan nar. Ya, adapun redaksi dalam riwayat Hakim di sini, ya, hadis dari Abdullah bin Haris itu lebih ada tambahannya lagi, ya. Wa yaqulu bil aqab wa butunil aqdam minan nar. Jadi celakalah orang yang tidak menyempurnakan wudunya saat membasuh tumit, ya. Wa butunil aqdam. Butunil aqdam itu ini apa namanya? Telapak kakinya ini, ya. Kalau zahiril aqdam itu bagian atas kaki. Kalau butun itu telapaknya, ya, telapak kaki. Itu ada tambahan seperti itu. Ya, artinya kalau nggak sempurna gitu ya maka dia akan menyebabkan masuk ke neraka. Waliyahzubillah. Ya itu ya, cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menggunakan wudu kita, ya, karena dengan wudu yang sempurna, insya Allah sholat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa taqsirana ya Allah ya Allah ya Rahman. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.